Oke, sudah tepat jam 9 sekarang. Ada masih 3 orang yang gabung di kelas kita hari ini. Ada Mbak Reni, ada Mbak Citra, dan ada Mbak Praharsini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Mbak Reni, Mbak Citra, dan Mbak Praharsini. Gimana kabarnya hari ini? Kemarin habis Kuonien, habis tahun baruan, ada yang merasa terlalu lelah. Sudah sembuh total, syukur dah. Kita puji Tuhan, Mbak Reni sudah sembuh. Mbak Citra juga kemarin katanya kurang fit. Gimana Mbak Citra? Sudah sehat? Atau masih gimana? Syukur Mbak Reni udah sehat-sehat. Halo Mbak Mila, selamat malam. Sampai bosan minum obat. Iya, jangan bosan lah, biar sembuh ya. Karena makanya dibilang kesehatan itu adalah harta yang paling mahal kan gitu. Karena kalau kita nggak sehat kan, kita mau bekerja juga susah, kita mau belajar juga susah. Jadi sambil bekerja, sambil belajar, ingat jaga kesehatannya ya, hari ini ya. Mbak Citra, cepat sembuh ya Mbak Citra, banyak minum air putih Mbak Citra. Jangan minum es. Iya, banyak minum air putih, atau mungkin kalau misalnya mau dibarengin vitamin C dari buah atau apa gitu. Jadi karena betul memang cuaca kan belakangan ini cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Di sini kebetulan panas, tapi udaranya dingin, jadi tetap aja dingin gitu loh. Jadi kadang keluar, wah panas nih, habis keluar berjemur tiba-tiba kelihatan angin yang kuat, terus kedinginan jadinya, karena anginnya angin dingin gitu loh. Jadi makanya tetap jaga kesehatannya, hati-hati, biar jangan sampai sakit kan bahaya gitu. Oke ya. Gimana kemarin? Habis Kuonien, pada sibuk, pada apa? Ada apa? Hangpau yang banyak, yang berlebih, mungkin boleh diceritain sedikit atau gimana? Capek. Kemarin siapa tuh? Mbak Gadis ya yang upload foto angpau, banyak uang kertas semua. Uang kertasnya benar-benar kertas. Kirain beneran banyak, rupanya kertas semua yang dinomorin. Aduh. Yang lain gimana? Ada yang dapat? Mungkin ada yang dapat berlebih, yang mungkin mau dibagi-bagi. Itu malah bilang, Pak, malah kurang, Pak. Aduh, kurang. Ayo, gimana? Dapat bayar uang tunggakan. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Yang lain gimana? Mbak apa? Mbak Praharsini sama Mbak Airin. Gimana kemarin? Angpaunya banyak, berlebih, berluber-luber, atau malah kekurangan? Atau malah bisa bayar apa? Beli apa gitu. Kayak Mbak Citra katanya bisa bayar uang tunggakan SPP. Yang lain bayar tunggakan apa? Tunggakan apa ya? Tunggakan kredit mobil mungkin? Atau motor mungkin? Atau apa? Dapat banyak sayang merahan semua. Yang banyak pada diem takut diminta. Aduh, pada takut diminta ya. Oke lah, disimpan aja. Yang mungkin berlebih-lebih disimpan. Mungkin mau dikirim ke keluarga di Indo atau gimana-gimana. Ya gunakan yang dapat rezeki yang
diversifikasi rezeki yang dapat sebaik-baiknya gitu ya. Itu aja mungkin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar kembali, masih bersama saya di sini ya, masih dengan orang yang sama ya, belum ganti kebetulan orangnya karena belum ada apa ya, masih itu juga orangnya ya kan, masih orang yang sama dari minggu-minggu sebelumnya ya kan, masih sama saya Joy. Jadi jadi hari ini ya kan, hari ini kita akan belajar statistika kembali. Hari ini udah masuk pertemuan ke-8. Sorry, ke-8. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran letak. Jadi sebenarnya sebelum saya memulai, saya agak terkejut. Terkejut kenapa, Pak? Terkejut rupa-rupanya, ya kan? Rupa-rupanya kelas kita ini tinggal sebulan lagi kan begitu, kira-kira. Minggu depan plus 1 bulan lagi di bulan 3. Saya kirain masih ada bulan 4 gitu. Kita belajar statistikanya sudah, menurut saya sudah terlalu lama, malahan begitu. Itu masih sampai 8 kali statistika. Padahal kita masih ada 1 bab lagi yang perlu dibahas. Begitu kira-kira. Nah, saya terkejut. Barusan tadi saya lihat, waduh, berarti kira-kira tinggal 4 pertemuan lagi. 4 pertemuan lagi untuk membahas yang namanya peluang. Mungkin, Pak, kira-kira begitu pertanyaannya kan. Mungkin, tapi kita harus agak diburu dikit. Gitu. Kita harus agak cepat dikit. Jadi, kenapa kemarin-kemarin kita agak lambat? Kebetulan ada beberapa hal yang memang saya lambatkan biar detail gitu kan. Nanti takutnya memang masalahnya adalah ketika cepat ada yang nanti berapa hal yang tidak jelas begitu. Kok Bapak tahu gitu kan? Pernah gitu. Kok Bapak tahu? Tahu dong. Tahu dari mana? Dari PR-nya. Gitu. Ayo siapa yang hari ini nanya gitu loh. Hari ini nanya, "Pak, PR-nya yang mana?" Angkat tangannya. Ada enggak? Tuh kan? Pak, PR-nya yang mana, Pak? Aduh. Ketahuan deh, belum lihat YouTube-nya. Kan begitu. Ya enggak? Jadi, ke depan ya kan? Ke depan, kalau misalnya Mbak atau Masnya nggak bisa masuk gitu kan, nggak bisa ikut, videonya jangan lupa ditonton dong, kan gitu. Jadi membantu gitu. Jadi ketika pun saya mau cepat, ya kan, Mbaknya juga bisa mengikutinya kalau mengulang-ulangi gitu. Karena kalau di sekali aja nggak akan bisa gitu. Seperti Mbak Citra katanya kemarin itu sampai berapa? Mbak Citra bilang, kalau saya ada yang nggak ngerti Pak, saya sampai 5-10 kali begitu ya, diulangin. Halo Mbak Deni, selamat malam. Selamat datang. Ya Mbak Citra ya? Nah, 5 kali Pak. Tetap salah. Oke, 5 kali masih tetap salah. Selamat malam Mbak Titi, Mbak Gadis, selamat malam. Masih tetap salah. Nggak masalah. Penting kan ada kemauan dulu. Penting kan pelan-pelan bisa. Seperti statusnya Mbak Dewi. Mbak Dewi udah masuk belum ya? Belum. Seperti statusnya Mbak Dewi yang beberapa jam yang lalu kan gitu. Kan ada dibilang Mbak Dewi apa tuh? Matematika itu susah kalau misalnya nggak ngerti, kemudian berikutnya kalau ngerti akhirnya mudah segala macam. Demikian kehidupan. Waduh, puitis banget kan begitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya salah, ada beberapa course yang masalah. Tapi pelan-pelan pasti bisa kok. Saya yakin itu. Oke ya, karena saya pun begitu dulunya, gitu loh. Saya nggak langsung mengerti. Saya kebetulan bukan tipe orang yang mungkin sekali, ada beberapa orang yang sekali aja udah paham gitu loh. Saya tipenya juga yang sekali masih banyak salah, kemudian bisa ulang terus sampai akhirnya bisa begitu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ukuran letak. Sebenarnya kita udah belajar ukuran letak itu satu, yaitu median yang minggu lalu. Nah sekarang ini tambahannya.
Jadi kalau dinamakan ukuran letak, ya, kalau dinamakan ukuran letak, berarti kita berbicara tentang data. Ketika data, ya kan, dikasih data, sekumpulan data. Nah, ketika ditanya, misalnya nih, di mana letaknya data yang ini, gitu, kita bisa tahu. Kalau misalnya letak data yang nomor segini itu berapa, kita bisa tahu. Contoh nih, kita dikasih 10 data, terus pertanyaannya, data yang letaknya di tengah-tengah itu data nomor berapa? Kita bisa tahu. Gitu. Ini gunanya pelajaran ukuran letak ini. Kalau kemarin kita belajar mengenai namanya tentang perataan, tentang median, tentang modus, kan gitu. Ya kan? Kita belajar pemusatan data. Kita dikasih sekumpulan data, gimana data itu dipusatkan, atau gimana kira-kira rata-rata data itu, gimana kira-kira mediannya dan modusnya segala macam. Nah, sekarang mengenai letaknya, ya kan? Dari kata-kata kita sudah bisa tangkap sebenarnya letak. Bagaimana letaknya kan begitu kira-kira, ya kan? Oke. Kita akan langsung masuk, ya kan? Untuk menghemat waktu kita langsung masuk. Yang pertama, oke. Seperti biasa, yang pertama kita akan membahas yang namanya tugas. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? PR-nya baru saya koreksi. Kan begitu. Baru aja saya berapa menit yang lalu kira-kira saya koreksi. Saya minta maaf ya. Kebetulan beberapa hari ini saya sibuk sekali. Beberapa hari ini saya sibuk sekali dan malah mungkin minggu depan kemungkinan besar saya nggak bisa masuk. Saya masih cari alternatif untuk digantikan atau gimana nanti kita omongkan setelah kelas saja. Begitu, karena kebetulan saya mau pergi ke sesuatu tempat, jadi makanya nggak bisa buat kelas. Tapi nanti itu kita bahas nanti. Ya, oke, Mbak Reni, ini. PR-nya. Siapa yang salah? Angkat tangannya. Siapa yang salah PR ini? Angkat tangan. Oke. 4 orang sudah salah. Yang lain gimana? Mbak Prarsini itu benar. Saya ingat. Halo Manaswa. Udah lama nggak kelihatan Manaswa ini. Siapa lagi ya? Mbak Neng juga benar, Mbak Neng belum masuk ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat tugasnya ini. Aduh, bentar ya. Menurut saya nggak susah sih ini. Cuman mungkin ada beberapa orang yang yang salah karena nggak hati-hati kan gitu. Carilah median dari data di bawah, ya kan? Carilah median, kan begitu. Carilah median. Sorry, saya kembali kuningnya. Ya kan? Carilah median, kan begitu. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita punya rumus median yang namanya apa? Median sama dengan BB. Kan begitu. BB tambah P. Apa itu BB? Batas bawah kelas median. Ditambah P. Apa itu P? Panjang kelas. Dikali N per 2. Apa itu N? Frekuensi atau banyaknya atau jumlah data. Dikurang F. Apa itu F? Frekuensi kumulatif sebelum. Kan? Dibagi F kecil. Apa itu F kecil? Frekuensi kelas median. Oke. Kita lihat, ya kan? Kita bahas sama-sama ya. Ikutin ya. Bagus. Tahu salahnya di mana. Oke, kita lihat ya. Kita punya frekuensi yang besarnya itu 40. Begitu. Kita punya frekuensi yang besarnya itu 40. Oke? Besarnya 40. Seperti yang saya bilang kemarin, yang pertama kita harus menentukan yang mana. Dari antara nilai-nilai yang ini, ya kan? Dari antara nilai-nilai yang ada di sini,
Yang mana yang merupakan kelas median. Kan begitu. Yang mana? Berarti kan rumusnya N per 2. Ya kan? Karena median. Ya kan? N per 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Di mana Pak letaknya 20? 20 letaknya di... Bentar ya. 20 letaknya di situ. Ya kan? Di sini. Kan begitu? Ya enggak? Nah, dengan begitu, berarti BB-nya kita bisa dapat, kan begitu? Halo, selamat malam Mbak Lisa. BB-nya kita dapat. Berapa BB-nya? 57 kan di sini kan ya? 57 kurang 0,5. Jawaban 56,5, ya kan? Ditambah P. Apa tadi P? Panjang kelas. Gimana cara mencari panjang kelas? Yang atas kurang yang bawah tambah 1 kan begitu. Berarti atau yang ini juga kita pakai ya. 561 kurang 57 tambah 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Makanya 5 di sini. Kan begitu. Kemudian, ya kan? Kemudian N per 2. Berapa itu N? 40. 40 bagi 2 sama dengan 20. 20. Jadi di sini. Dikurang F. F itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum. Ingat ya, F besar yang di atas itu, yang di sini itu, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti yang mana? Yang ini. Itu loh. 11, makanya 11 di sini. Ada yang salah membuat yang ini atau membuat yang ini. Salah. Sebelum, berarti yang ini. Ya Mbak ya? Oke ya. Per F kecil. F kecil itu apa? Frekuensi kelas median. Berarti dalam kotak. Kan begitu. Yang di sini. Sudah selesai. Sudah. Tinggal dikurangkan. Ingat ya, dikerjakan dulu yang dalam ini ya Mbak ya. Ya Mbak ya. Kerjakan dulu yang dalam kotak ini Mbak ya. Yang dalam kurung ini ya. Baru kalikan keluar. Kalikan 5. Selesaikan. Ini kan bisa ini segala macam. Yang Mbak bisa lah. Dapatlah seperti ini. Bentar ya. Iya benar. Jawabannya adalah 59,5. Selesai perkara. Saya bingung menentukan BB-nya Pak. Oke. Bentar saya lihat dulu chatnya ini apa nih. Benar. Oke. Saya tahu salahnya di mana. Oke mantap. 26. Oke, oh iya saya salah kurang teliti. Ya, Mbak Denis ya, dapatnya salahnya ya. Sorry, tugas saya nggak satupun yang saya kerjakan, Pak. Mbak Lisa, segera melapor ke saya ya. Minta tugas pengganti. Mbak Citra, saya salah di situ, mantap. Saya taunya F sama dengan frekuensi malah salah. F sama dengan frekuensi malah salah. Iya, F sama dengan frekuensi. Saya bingung, saya median juga 57 tapi kurang teliti. Iya, saya salah paham. Oke, saya di P yang salah. Oke, saya ini oke, mantap. Siapa tadi yang bilang bingung nih? Oke, Mbak Renia ini. Masih bingung ya, Mbak? Nah, itu dia, Mbak Titi. Mbak Gadis. F ya, F besar. Yang di atas F besar, yang di bawah F kecil. Ya? Mbak apa? Mbak Renia ini bingung menentukan BB-nya, gitu ya? Berarti bingung menentukan yang mana kelas mediannya kan begitu kan ya? Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ya kan? Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk menentukan kelas mediannya kan begitu. Untuk menentukan kelas median, berarti kelas median itu sama dengan N dibagi 2. Begitu. Ini berarti berapa? 40 dibagi 2. Sebenarnya berapa? 20. Nah, perhatikan. Kelas mediannya itu 20. 20 di mana letaknya? 20 itu di mana letaknya? Perhatikan kolom
Yang ini. Yang F besar. 20 itu di mana letaknya? Di 1 kah? Tidak. Di 6 kah? Tidak. Di 11? Tidak. Tapi di 26. Kenapa begitu? Begini alasannya. 1 artinya berarti data pertama. Begitu. 6 artinya berarti data 1 sampai data ke-6. 11 artinya data 1 sampai data ke-11. 26 artinya data 1 sampai data ke-26. 20 itu ada di mana? Di sini kan? Karena apa? Karena ini kan data dari nomor 1 sampai data nomor 26. Aduh, jelek banget. 1 sampai 26. Jadi kelas mediannya itu angka 20 di sini menyebutkan angka 20 sini menyebutkan data kelas mediannya terletak di mana. Begitu kira-kira. Terletaknya di sini. Ya, 1 sampai 26. Di sini kan 1 sampai 1 nih. Ini kan 1 sampai 6. Sorry, jelek. Aduh, jelek banget. Aduh. Sekali. Jelek sekali, sorry. Ini kan data 1 kan gitu. Terus yang ini kan 1 sampai 6. Begitu kira-kira. Ya kan? Ini kan 1 sampai 11. Terus yang ini kan 1 sampai 26. Nah, data kelas mediannya kan data yang ke-20. Berarti kan 20 itu letaknya di mana? Dari sini. Kan di sini. 1 sampai 26. Makanya itu kelas mediannya itu yang ini yang saya kotakin 57 sampai 61. Kira-kira gimana? Mbak Renia ini bisa ditangkap yang saya sampaikan? Gimana Mbak Reni? Halo? Ni hao? Wei? Mbak Reni? Yang lain? Ada yang masih bingung kah di situ? Mantap. Mudeng. Mbak Reni ini kemana ini? Mbak Reni, jangan tidur, jangan kabur. Gawat nih Mbak Reni. Tiba-tiba kabur. Mbak Reni. Oh. Kasih obat takong. Oh, suara mungkin Pak. Suara, maksudnya apa nih? Suara, dengarkanlah aku gitu. Selamat malam Mbak Neng. Ini dia. Mbak Neng. Sudah ya? Semoga nanti Mbak Reni yang nyusul bisa lihat ya. Gimana itunya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, hari ini ya kan, kita akan langsung masuk ke topik yang baru. Seperti yang saya jelaskan tadi pertama, yaitu mengenai ukuran letak. Nah, ukuran letak itu ada beberapa. Dengar ya, ini ada ukuran letak ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya kuartil. Yang kedua ada namanya desil. Yang ketiga ada namanya persentil. Kalau kuartil artinya membagi atau pembagian data atau pembagian kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Saya ulangi sekali lagi. Kuartil artinya
pembagian sekumpulan atau sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Begitu. Ya? Oke. Nah, kalau Mbak lihat apa nih? Oke. Sorry. Ya, ini nggak muncul. Bentar ya. Oh, Naswa. Kok bisa begitu? Sebentar ya, ini ada yang nggak muncul. Aneh. Oke. Ya, itu lagi ya, kita kembali lagi ke laptop. Jadi begitu, membagi sekelompok atau sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Tapi ingat, data harus terlebih dahulu diurutkan. Ya, nih. Inilah data telah diurutkan. Ya, diurutkan dulu. Kira-kira begitu, diurutkan dulu, baru dibagi. Nah, di sini ada Q2. Jadi tadi saya bilang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Yang mana itu Pak bagian yang Bapak bilang itu? Perhatikan ya. Ini ada kumpulan data dari X1 sampai Xn. Kan begitu. Jadi ini kumpulan data X1, X2, S3, S4, S5, S6, S5, enggak ya? S1 sampai Sn. Kan begitu ya kan? S1 sampai Sn ya. Sn ya, bukan es krim. Begitu. Q1, Q2, Q3. Apa artinya? Q kuartil. Itu juga dibuat jadi K, terserah. Q ini diambil, kenapa Q? Diambil dari bahasa Inggris, ya, kuartil. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kira-kira kuartil ini itu begini. Begini kira-kira. Makanya Q di situ ya. Kuartil. Coba lihat. Kan dari sini kita bisa lihat bahwa data X1 sampai Sn dibagi menjadi 4. Yang mana itu? Ini 1 bagian, 2 bagian. Sorry, saya ganti warna ini. Oke, ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Keypad yang untuk ngetik HP namanya juga kuartil. Bukan. Ngarang nih Mbak Gadis. Namanya QWERTY. Ya, dan kuartil. Perhatikan. Dibagi menjadi 4 bagian sama. 1, 2, 3, 4. Nah, menjadi 4 bagian sama kan? Tapi data telah diurutkan. Gitu loh. Terus ingat, seperti saya bilang tadi ada Q1,
kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kira-kira begitu. Kuartil 2, berarti apa kuartil 2? Sama dengan apa kuartil 2? Ada nggak yang ingin tahu? Kuartil 2 sama dengan apa kalau posisinya begini? S1, Q1, SQ3, XN. Berarti kuartil 2 ini sama dengan apa kira-kira? Ada nggak yang tahu? Q2 ini sama dengan apa? Iya, Q2 itu sama dengan tengah. Tengah itu sama dengan apa itu tengah? Atau data tengah itu sama dengan apa? Data tengah itu sama dengan apa? Data tengah itu sama dengan apa? Apa yo? Mbak. Nok. Ayo. Interval? No. Baru aja kita pelajari. Apa itu? Tengah itu sama dengan, atau kuartil 2 itu sama dengan, aduh, bukan, yang baru kita pelajarin. Iya, bagus sekali. Mbak Praharsini, luar biasa. Itu dia. Karena minggu lalu kan saya bilang, kalau median itu kan nilai tengah. Jadi ada sekumpulan data. Nah, data yang di tengah-tengah itu namanya apa? Itu namanya median. Nah, berarti dengan begitu kita bisa tahu bahwa Q2 sama dengan median. Karena letaknya di tengah-tengah dari kumpulan data itu. Jadi kalau ditanya, carilah Q2-nya. Berarti artinya carilah mediannya. Begitu. Ya, sama. Ya. Oke ya. Oke, Mbak Titi. Nah, QI terletak pada nilai urutan ke, ya. I per 4 N tambah 1. Misal, berarti kalau misalnya Q1, berarti kan kuartil pertama atau kuartil 1, berarti 1, di sini ingat ya, 1 per 4 dikali N tambah 1. Misalnya Q1, kalau Q2, 2 per 4 atau 2 per 4 kan sama dengan 1 per 2, setengah, kali N tambah 1. Misalnya 3, kuartil 3, Q3, berarti 3 per 4 N tambah 1. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan ya. Nah, contoh. Ini minggu lalu udah ada sebenarnya kan? Contoh. Kita punya data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Pertanyaannya, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Kan begitu. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Gimana cara menentukannya? Ya, tinggal cari K kan. Kalau misalnya apa? Ya. Cari Q1, Q2, dan Q3. Nah, kan dari sini gampang aja. Kan ini data tunggal. Pertanyaan pertama, sudah diurutkan belum datanya? Pertanyaan sudah diurutkan belum? Datanya sudah diurutkan belum? Bagus, sudah ya? Data sudah diurutkan. Nah, sekarang menentukan Q2. Gimana caranya? Tinggal lihat yang tengah-tengah, kan begitu. Tinggal lihat yang tengah-tengahnya. Berarti tengah-tengahnya yang mana? Yang ini. Atau misalnya mau gampangnya,
Misalnya mau gampangnya, bentar ya. Oh, misalnya mau gampangnya bisa juga. Gimana caranya, Pak? Takut kan, siapa tahu takut nih Pak, yang tengahnya yang mana nih, saya nggak yakin. Dipakai rumus ini aja, I per 4, yaitu menentukan posisi, kan begitu. N tambah 1. Begitu. Di mana I itu, ya kan? Di mana I itu untuk kuartil berapa? N itu untuk banyaknya data. Begitu. Jadi misalnya Q1, berarti 1/4 dikali N tambah 1. N-nya berapa di sini? 10. Berarti, 9. Berarti 9 tambah 1, 10. 10 bagi berapa? 4. Sama dengan 2,5. Berarti data yang 2,5, data pertama, data kedua, data 2,5, berarti di sini antara ini. Kan begitu. Gimana cara mencarinya? Berarti 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Ya kan? Kan 5 tambah 5 dibagi 2. Mencari tengah-tengahnya ini. Nah, kalau begini, Q3 berarti apa di sini? 3 dibagi 4 kali N tambah 1. Kira-kira begitu. Ya kan? 3 bagi 4 kali N tambah 1 kali 9 tambah 1. Oke ya. Kira-kira mengerti sampai situ? Apa tambah 9 bagi 2 sama dengan CQ sama dengan. Kan berarti tinggal, kalau yang Q2 kan berarti seperempat, 2/4 atau setengah kali setengah kali 9 tambah 1. Kan begitu. Contohnya 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti data yang kelima kan begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 7. Kan yang kedua sama dengan 7. Kira-kira begitu. Habis itu bisa ya, mbak-mbak. Mbak-mbak yang terkasih. Mbak-mbak. Dan maksud. 9 tambah 1 sama dengan 10/4 sama dengan 2,5. Iya. Terus kenapa? Ada yang salah? Adakah yang salah? Iya. Q2-nya, kok 2,5? Kok 2,5? Kan Q2-nya berarti apa di sini ya? Berarti kalau kayak gini, kan kelimanya adalah kan dibalik Q2 masih. Q2-nya sama dengan data ke I per 4 tambah 1, yaitu data ke Q2 ya. Berarti 2 dibagi 4 kali N tambah 1. N-nya berapa? 9. 9 tambah 1. Kan begitu. Dengan berapa? Sama dengan data ke 2/4 sama dengan setengah kali 5, kan begitu ya. Kan ini setengah kali 5, kali 10 maksudnya, sama dengan data ke 5. Nah, data ke 5 yang mana? Hitung aja. Data pertama, data yang kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Selesai. 7 Q2-nya. Begitu kira-kira. Gimana Mbak Citra? Bisa? Putus-putus. Aduh.
Nanti kalau putus-putus Mbak, lihat video rekamannya aja ya Mbak ya. Mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Nah, jika nilai urutan bukan bilangan asli, maka untuk menghitung kuartil kita gunakan pendekatan interpolasi linier. Dan jika nilai bukan bilangan asli, maka untuk menghitung kuartil kita gunakan pendekatan interpolasi linier. Apa maksudnya itu? Kita akan lihat contohnya berikut ini. Oke, coba lihat sama-sama. Oke, Mbak Denis. Coba lihat soal yang ada di depan kita. Sama-sama kita lihat. Datanya ini masih perlu dimodifikasi atau masih perlu diperbaikin atau gimana? Perlu diapain ini datanya? Bagus, diurutkan dulu. Yuk, sama-sama kita urutkan. Yang mana duluan? Coba urutkan semua. Masing-masing semua urutkan. Terus nanti 28. Oke, 28. Lanjut. Lanjut. 2845. Kok ada yakin? Sorry, 2837 ya. 2837. 2837. Sorry, 2837 45 65 70 2 kali 86 90. Udah habis ini? Satu lagi ya, 86. Hah? Sudah 86. Oh, 2 kali. 65 nya 2 kali. 45 sudah. Kurang 45. Hah? Oh, 45 nya 2 kali juga. Lima 2 kali juga. Ada lagi? 42 ada 2. Maksudku 45. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, pas. Oke. Nah, tadi kan namanya kalau misalnya ya, saya tunjukkan sekali lagi ya apa yang dikatakan di sini. Jika nilai urutan bukan bilangan asli, maka untuk menghitung kuartil kita gunakan pendekatan interpolasi linier. Oke. Sekarang coba kita tentukan Q1-nya dulu. Kan begitu. Q1 sama dengan, kan begitu kan? Q1-nya kita cari. Seperti yang tadi itu kan begitu. Berarti Q1 itu adalah data ke. Rumusnya tadi kan I per 4 dikali N tambah 1. Kan begitu. Berarti sama dengan berapa? Ke 1 dibagi 4. Kemudian N tambah 1. N-nya berapa? 10 ya. Tambah 1. Ke berapa ini? 11 dibagi 4. Jangan 11 bagi 4 itu berapa ya? Ada bisa coba carikan kalkulatornya. Ya, agak cepat jadinya 11 bagi 4 itu berapa?
2,75. 2,75. Nah, oke. 2,75 ini bilangan asli atau bukan? Saya tanya. 2,75 bilangan asli apa tidak? Tidak. Ada yang bilang iya. Angkat kakinya, angkat tangannya. Nggak ada ya, semuanya bukan bilangan asli. Nah, seperti yang di slide sebelumnya, jika nilai urutan bukan bilangan asli, maka untuk menghitung kuartil kita gunakan pendekatan interpolasi linier. Apa maksudnya itu? Begini. Saya akan tunjukkan sama Mbak sama Masnya. Pertama-tama, ini jangan dibuat seperti ini. Kan? Ini dibuat seperti ini aja. Jangan dibuat jadi oke lah, boleh lah. Tapi bagusnya ini dibuat menjadi pecahan campuran, bukan desimal. Ini kan kalau pecahan campuran kan sama dengan 2, 3 per 4, kan begitu. Ngerti nggak ini? 2, 3 per 4. Bukan persen. Nah, 2, 3 per 4. Pecahan campuran. Kira-kira ini masuknya 2, 3 per 4 itu. Ya, equation-nya ya. Nggak muncul dia. Bisa ini kan kira-kira 2, 3 per 4 ini bisa lihat kan? Hasilnya gimana? 2 pecahan campuran begini 3 per 4. Nah, begini, 2, 3 per 4. Begitu dia. Kira-kira. Nah, selanjutnya gimana, Pak? Selanjutnya begini anak-anakku. Selanjutnya begini. 2, 3 per 4 kan begitu. Berarti ini sama dengan, ya kan? Nilai data kedua. Karena ada kedua. Oke, kedua ditambah. Kan 2, 3 per 4. Berarti kita buat 3 per 4 dulu. Begitu kira-kira. 3 per 4. Kemudian data ketiga. Dikurang data kedua. Ya. Ini sama dengan nilai data kedua itu berapa? 37. Sorry. Sini. Iya. Ini. Oke ya. Berarti kan 37 ditambah 3 per 4 dikali. Data ketiga tadi kan berapa? Data ketiga kan 45. Bisa ya, data ketiga. Data yang ketiga. 45 dikurang kedua. 37. Oke, lanjut. Sama dengan 37 ditambah 3 per 4 dikali 45 kurang 7 sama dengan 8. Sama dengan berapa ini? 37 ditambah 3 per 4 kali 8 berarti 2. 2 kali itu sama dengan 6. Tambah 6. Sama dengan 43. Selesai. Kira-kira begitu. Sampai sini ada yang nggak ngerti? Mbak-mbak, mas-mas, kalian?
yang saya kasihi dan cintai. Saya nggak dapat suara. Oke, Mbak Citra nanti lihat dengerin videonya ya. Pak Joy tulisannya double. Double? Kayaknya cuma satu di sini, Mbak. Kok bisa double? Kayaknya ada masalah itu di apanya? Di device atau apa namanya? Alat belinya, tempat belinya. Desil nanti Mas ya. Sebentar lagi. Habis ini nanti Desil. Ya, habis ini. Sampai sini ada yang nggak paham? Mas sama Mbak? Oke kah semua? Mbak-mbak dan mas-mas? How bu how? Nice. How ma? Mbak, mas? Nggak dapat suara. Aduh. Maaf ya, mbak-mbak yang nggak dapat suara ya. Oke. Paham. Yang lain gimana? Tong butong. How bu how? How ma? How ma? Kalau saya nyimak, mah manggut-manggut Pak. Aduh, Mbak Lisa ini memang. Jangan manggut-manggut, Mbak. Nanti pusing. Kenapa pusing? Kan manggut-manggut kan berarti kepalanya iya kan begitu gitu. Nanti pusing, Mbak. Awas, hati-hati. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, beberapa yang lalu kan di apa? Di Taiwan itu ada gempa, ya kan begitu. Ada yang apa? Ada yang kita di antara kita siswa apa angkatan 3 yang terkena dampaknya atau semuanya aman-aman aja? Iya, gimana kira-kira? Oke, di Taipei aman ya. Yang lain gimana? Ada kawan kita yang di Thailand nggak ada ya? Saya rasa yang paling jauh itu di apa? Di Taichung ya, Mas itu, Mas Naswa. Dibikin happy way. Ya Mbak Lisa bikin happy way ya. Bikin happy, paham? Mantap. Gitu. Kalau ada, siapa ya? Mbak yang mana kau yang ada di Thailand? Mbak Prahar, Mbak Rini. Tapi mbak-mbaknya ini aman kan? Mbak apa? Mbak Titi? Mbak gadis? Itu halaman semua. Mantap. Oke ya? Syukurlah begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti untuk Q2, Q selanjutnya bisa dicari sendiri. Nah, sekarang data kelompok. Sekarang kita bicara tentang data kelompok. Kan begitu. Data kelompok. Gimana Pak mencari data kelompok ini? Gampang. Kan begitu. Yang paling penting itu sebenarnya ingat rumusnya aja. Rumusnya hampir beda sedikit saja. Hampir sama dengan median. Apa itu Pak? QI, ya kan? Sama dengan BB tambah P, I per 4N kurang F besar per F kecil. Di mana Q sama dengan kuartil, I sama dengan 1, 2, 3, ya kan? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sama dengan BB, di mana BB adalah tepi bawah kelas interval, ya kan? Tepi bawah kelas interval yang memuat QI, tepi bawah kelas. Tambah P, apa itu P? P panjang kelas. I dibagi 4 kali N. Apa itu I? Tergantung di sini. 1, 2, 3 kan begitu. Apa itu N? Banyaknya data. Begitu kan? Kurang F. Apa itu F? Frekuensi kelas
frekuensi kumulatif sebelum kelas interval per F kecil. Itu frekuensi kelas interval yang memuat Q. Kira-kira begitu ya. Bisa dilihat aja, ini gampang lah. Nah, biar cepat kita langsung lihat contohnya gimana, Pak. Kan begitu kan? Gimana Pak contohnya? Pak, begitu. Nah, kita perhatikan sama-sama dengan seksama dan kita akan selesaikan secara kekeluargaan. Kan seperti yang saya bilang, kalau dalam membuat median, yang pertama itu tambahkan kolom. Satu kolom tambahan. Apa itu isinya? Frekuensi kumulatif atau F besar. Ya, F besar. Oke, nilai kuartil dari data hasil ulangan di bawah adalah, tadi sudah mencari kuartil ya. Oke, yuk bantu saya frekuensi kumulatif. Berapa yang pertama? Ini saya buat FK ya, jangan salah. 4, oke mantap. 4 terus 9 terus berapa? Berapa? Lanjut. Berapa? Lanjut. 34. Hah? Mai, 34. 37, oke. Ayah. Sabar, pelan-pelan. Saya sudah ketinggalan. 37 ya. Lanjut. 40. Loh, ya kan? 40 ya. Nah, langsunglah kita selesaikan secara kekeluargaan, kan begitu. JB. Ya, JB. Bukan Justin Bieber ya, tapi jawab. Kan? Kita mau cari Q berapa? Coba, kita mau cari Q berapa? Q1, Q2 atau Q3? Bapaknya milih. Kita mau cari Q berapa? 1, 2, 3. Q1, Q2 atau Q3? Ayo Mbak. Dikasih pilihan sekarang. Mau milih Q1, Q2 atau Q3? Ayo cepat. Dipilih. Oke, Q1 dulu. Nanti Q selanjutnya cari sendiri ya. Berarti sebelumnya kita buat QI ya. Apa itu QI? Rumusnya tadi sama dengan DB, kan begitu, tambah P, kan begitu, dikali apa? I per 4N dikurang F, kemudian dibagi F kecil. Ini saya buat FK aja ya, biar gampang ya. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, tadi kan mbaknya bilang Q1, oke Q1 kita buat. Kemudian apa nih? Sebelum kita melanjutkan ini kan, pertama-tama kan kita harus tahu dulu yang mana Q1, kan begitu, ya kan? Sebelum kita lanjutkan ini kan kita harus tahu. Kan kita belum tahu BB-nya yang mana, karena kita belum tahu yang mana kelas intervalnya, kan begitu. Nah, di sele-sele, kita cari di sini ya, di sele-sele kita. Kita buat sele-sele kita di sini kecil. Ya kan? Sele-sele. Kertas buram. Kalau saya waktu kecil bilangnya sele-sele. Ini kertas buram. Kan kalau namanya letak kan tadi ada rumusnya. Kalau letak itu kan sama dengan data ke, begitu. Jadi kan rumusnya itu apa? I per
4 dikali N tambah 1. Kan begitu. Yes. Ini kan sama dengan data ke I berapa tadi? 1. Berarti I 1 bagi 4. N-nya 40 ya. Karena kan kumulatif terakhir itu 40. Berarti cuma 40 pasti. Tambah 1. Sama dengan berapa? 40 tambah 1 dibagi 4. Berapa itu, Mbak? Bantu saya. 40 bagi 1 dibagi 4. 40 tambah 1 bagi 4 maksudnya. Berapa itu? 10,25. Oke. Sorry. Mantap. Nah, berarti yang mana dia kelas intervalnya? Kalau jawabannya 10,25. Yang mana kelas intervalnya? Tujuh puluh ke 79. Yuk, yang lain. Ada yang jawaban yang lain selain dijawab Mbak Citra? Ayo. 70 ke 79. Sama, berarti sama Barin Airin. Ada yang lain? 60 ke 69. Sudah mulai lain. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Sekarang ada dua jawaban yang berbeda ya kan? 79 atau 69. Ada jawaban yang lain lagi? Nggak ada? Oke lah. Oke lah ya. Saya bantu biar cepat ya. Jawaban yang betul adalah jawaban Mbak Praharsini. Kenapa begitu? Kan seperti yang saya jelaskan tadi, 10,25 letaknya di mana? Perhatikan frekuensi kumulatifnya. Kan begitu. Ini kan berarti data ke 10,25, kan begitu. Ya, saya edit ya. Data ke 10,25. Kan data ke 10,25. 10,25 itu letaknya di mana? Ini kan yang pertama kan 1 sampai 4. Ini kan data 1 sampai 9. Ini kan data 1 sampai 23. 10,25 itu kan letaknya di antara mana? Di antara 1 sampai 23 kan begitu. Kalau yang 33 kan betul memang ada data 10,25 tapi kan terlalu jauh. Kita carikan yang paling dekat. Kan begitu. Betul memang ini juga bisa. Ini juga benar, tapi tidak benar untuk kasus kita ini. Kan begitu. Karena apa? Kita cari yang paling dekat. Begitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini. Kira-kira begitu. Ya, 23. Nah, berarti kita bisa lanjutkan pekerjaan kita kan begitu kan? Kita bisa teruskan rumus kita di sini. Berarti BB sama dengan berapa, Mbak? Bantu saya yuk. BB sama dengan berapa? Bantu saya yuk. BB sama dengan berapa? Hmm, 59,5. Lanjut Mbak yuk. P-nya berapa?
P-nya 4. Yakin Mbak Rinarin? Kita terus mencari P, Mbak. Nilai atas kurang nilai bawah ditambah 1. Iya, bagus. Lanjut. I kan tadi 1/1 kan? Kan QI. Bagi 4. Dikali N. N-nya kan tadi 40. Dikurang FK. FK-nya berapa? FK-nya berapa? F besar, K kecil. Frekuensi kumulatif FK sebelum kelas interval itu berapa? FK-nya berapa, Mbak? 14. Hati-hati Mbak Citra, jangan buru-buru. FK-nya berapa? 9. Sip, mantap. 9 ya Mbak Citra ya. Dibagi F kecilnya berapa? Yang ini Mbak Citra. F besar itu yang ini. Frekuensi kumulatif sebelum 14. Sip. Mantap nih. Mbak peran sini nih. 14. Nah, Q1 sama dengan 59,5 ditambah 10 1/4 kali 40. Ini saya bantu biar agak cepat ya. 1/4 bagi 40 kan sama dengan 10. 10 kurang 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. 1/14. Berarti ini sama dengan dibagi 14 kan begitu. Berarti Q1 sama dengan 59,5 ditambah 10 bagi 14. Berapa 10 bagi 14, Mbak? Saya bantu saya, 10 bagi 14 berapa ya? Nol koma 0,71. Berarti jumlah sama dengan berapa ini? Berapa? 21. Ya, sip. Selesai. Udah, begitu dia jawabannya. Begitu aja jawabannya. Makanya itulah yang apa? Itulah yang menjadi jawaban, kan inilah yang menjadi jawaban dari soal ya, dari soal latihan UN yang Mbak sama Masnya bisa lihat di halaman 93 soal nomor 8. Itu soal UN 2012. Sama, hampir sama. Karena median itu kan sama dengan kuartil juga, tapi kuartil keberapa? Kuartil kedua. Begitu kira-kira, Mbak. Ya? Oke ya? Bisa ya? Bisa ya? Saya teruskan ya, Mbak ya. Jadi nanti yang lain-lainnya silahkan. Ya kan? Yang lain-lainnya silahkan dicari sendiri, Q2 sama Q3-nya. Itu paling tinggal mengganti ini dulu, cara ininya dulu, terus ganti yang ininya, dalam-dalamnya ini. Selesai. Oke, bisa ya sampai situ ya? Kuartil bisa ya? Aman ya? Mbak, kuartil aman ya, Mbak sama Mas? Gimana kira-kira kuartil sama apa? Kuartilnya aman? Sip, mantap. Saya lanjut. Nah, ini ditanya sama Mas Naswa tadi. Ini juga hampir sama, tidak susah. Persis sama. Hanya beda sedikit saja. Bedanya di apa, Pak? Kalau tadi kan kita ngomong yang namanya kuartil. Kuartil membagi
menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kalau desil, data atau kumpulan data yang terurut dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Ya, tapi kan terurut loh. Setelah diurutkan, kira-kira begitu. Nah, bedanya di sini aja. Kalau tadi kan untuk menentukan letaknya I/4. Nah, kalau yang ini untuk menentukan letaknya I/10 kalau untuk desil. Begitu. Per 10. Tadi kan per 4, sekarang jadi per 10. Di sini loh. Saya ganti kuning ya, biar bagus. Oke, kuning. Oke. Per 10. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya ada yang namanya persentil. Persentil itu apa, Pak? Kalau tadi kuartil 4 menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil 10 bagian yang sama. Kalau persentil, persen, berarti 100 bagian yang sama. Kira-kira begitu. Jadi, ya kan? Jadi I/100. Ya kan? I/100 kali N tambah 1 di mana I dari 1 sampai 99. Sama beda antara kuartil dan desil dan persentil adalah di sininya, di penyebutnya di sini. Kuartil per 4, desil per 10, persentil per 100. Kira-kira begitu. Saya? Iya. Oke, next. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal. Ini contoh soal. Untuk data tunggal. Tidak susah ya, tidak susah. Gampang. Kira-kira. Ini gampang sekali. Tidak susah. Gimana caranya, Pak? Yuk sama-sama kita cari tahu. Kan? Sama-sama kita cari tahu. Tentukan D4 dan P55 dari data di bawah. Kita fokus sama yang ini aja dulu ya. Kita fokus sama data yang di atas aja dulu. Oh. Oke. Halo? Ada suara? Anybody home? Ada. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oh. Begini. Iya, tadi putus 2 detik yang benar. Tadi kebetulan internet saya juga putus tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Putus 2 detik ya. Itu nggak lama-lama ya, putus 2 detik. Nyambung lagi. Asal jangan putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Oke. Tentukan D4 dan P55 dari data di bawah. Kita fokus sama data yang di atas ini dulu. Kita fokus sama data yang ini aja ya. Jadi warna ini sih. Loh. Warna ini. Oke lah, itulah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya sudah diurutkan dengan baik. Mantap, kan begitu kira-kira kan? Bagus. Sekarang kita cari D4-nya. D4 berarti desil keempat, kan begitu. Tadi apa rumusnya? Apa tadi rumusnya? Apa tadi rumusnya? Apa tadi rumusnya? D4 sama dengan data ke... Halo mbak-mbak? Masih apa? Masih on? Mbak-mbak sekalian masih on kah? Atau sudah gimana?
Halo, halo, halo. Kok pada diam? Oh, oke, mantap. Kok ada yang bilang kelasnya sudah off? Apa yang terjadi nih? Ntar saya balas dulu ya, masih on. Oke, oke, oke. Bisa kita lanjut ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, D4 sama dengan data keberapa? Saya tulis dulu rumusnya ya, biar enak ya, biar kelihatannya. Jadi kan DI sama dengan data ke I per 10 dikali N tambah N tambah 1. Berarti kalau D4 sama dengan data ke 4 dibagi 10 dikali N tambah 1. Kan begitu. Sama dengan apa? Data keempatnya berapa? 1, 2, 3, 4. 12 ya. Data keempatnya kan 12. Sorry. Bukan begitu. Bukan begitu. Begitu sih. Begini. Sorry. N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya? 12. Yang saya kotakin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bukan? 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aduh. 13 ya, Mbak? Berarti ini sama dengan data ke berapa tuh? 4, 13 tambah 1, 14. Berarti 4 bagi 10 dikali 14. Coba pakai kalkulatornya biar cepat. Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? 14,4. Oke. 14,4. Nah, 14,4 bilangan asli apa bukan? Bukan. Berarti sama seperti kuartil tadi. Ya, kalau dia bukan bilangan asli, berarti kita harus mencari interpolasinya, kan begitu. Berarti ini kira-kira kalau pecahan campurannya berapa, Mbak? Ini kan begini ya, biar saya lihat. Perhatikan ya, 14 berarti 4, berarti ini 2 per 5. Berarti 2 per 5, 28 dibagi 5. Tuh. Ini nggak salah nih.
14,4 memang 8 bagi 5. Nggak salah, Mbak. 4 dibagi 10 dikali 14. Nggak salah hitung-hitungnya. Kalkulatornya nggak salah itu, Mbak. Coba perhatikan. Kayaknya salah. Empat dibagi 10 kali 14. 5,6, Mbak. Kok pada bersalahan? Mbak E, kalkulatornya gimana itu, Mbak E? 5,6. Ya enggak? Benar nggak saya? Atau saya yang salah? Mbak Prars ini gimana? Benar nggak? Halo, Mbak Prars ini? Dan Mbak yang lain? Benar nggak 5,6? Atau kalkulator saya yang salah? Atau bagaimana? Atau bagaimana? Atau bagaimana? Halo? Halo? Loh, pakai kalkulatornya. Oke. Jawaban 5,6 ya? Enggak? Oke, saya kembali. Jawaban 5,6 ya? 5,6 ini sama dengan berapa? 5,6 sama dengan 5, ya kan? 5, 3, per 5. Ya kan? Gini kan jadi pecah campurannya 5, 3 per 5. Kan begitu. Ini interpolasi sama seperti yang tadi apa ya, sama kuartil tadi. Berarti kalau kita teruskan ini sama dengan berapa? Berarti D4 itu sama dengan nilai data ke 5 ditambah 3 bagi 5 data ke berapa ini? Data 5 berarti data ke data ke 6 dikurang data ke 5. Kan begitu ya? Ya enggak? Karena kan ini 5 3 per 5. 5 berarti sininya 6. Biar saya lihat sebentar ya. Saya perhatikan sebentar. Saya mau cek benar enggak. Dulu. Iya Mbak, itu dibagi Mbak Neng. Jadi jawabannya 5,6. Sebentar ya, saya lihat ukurnya dulu. Ya benar. Ya benar. Ya. Mana nih? Sorry. Nah, itu dia. Ya kan? Berarti kalau begini kita bisa langsung kerjain. Ini sama dengan berapa? D4 sama dengan data kelima berapa Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. 12 ya? 12 tambah. Ini saya agak cepat ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Nanti ikutin dari rekaman aja ya. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. 16 dikurang data ke-5, 12. Berarti sama dengan berapa? D4 sama dengan 12
tambah 3 bagi 5, 16 kurang 12 sama dengan 4 kali 4, kan begitu. Berarti D4 sama dengan berapa? 12 ditambah berapa nih? 12 dibagi 5. 12 bagi 5 itu berapa? Ayo, 12 bagi 5 berapa? 2,4 ya. Sip, Mbak sama dengan 14,4. Selesai. Itulah D4-nya. Kira-kira begitu. Bisa ya? Mbak ya? Bisa ya, Mbak? Bisa ya? Begitu bisa kan? Sama kayak tadi kok ini. Sama kayak kuartil tadi. Oke, mantap. Nah, selanjutnya itu P55, persentil. Saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan. Karena apa? Siap, Mbak. Siap. Oke, Mbak Neng. Karena apa? Kalau untuk P55 tinggal diganti saja. Apa diganti? Kalau P55 kan berarti kita kan ingat rumus PI-nya dulu. PI sama dengan data ke I per, kalau persentil kan 100 dikali N tambah 1. Sudah gampang. Nanti kalau yang 55-nya tinggal masukkan I ganti jadi 55. 55 dibagi 100 kali 13 tambah 1. Sampai seterusnya. Kalau misalnya dapatnya tidak bilangan asli, buat jadi pecahan seperti yang ini, ya kan? Buat jadi pecahan seperti yang ini. Kemudian cari seperti ini. Ingat ya, ini kenapa di sini data ke-6 ke-5, perhatikan begini kuncinya. Kalau dia 5 3/5, berarti 5-nya dipakai di sini, 3/5 dipakai di sini. Nah, ini data ke-6, kenapa? Tambahkan 1 dari data yang sebelumnya. Ini kan 5. Berarti di sini jadi 6. 6 kurang 5. Kalau misalnya ini nilai data ke-7 katanya di sini. Berarti jadi 3/5 kali data ke-7, data ke-8 dikurang data ke-7. Begitu. Jadi di sini itu tambah 1 dari yang di sininya. Ini kalau sini 5, sini 6. Kalau di sini misalnya ini jadi 8 gitu kan. Ini misalnya ini 8, 3/5. Berarti sini 8 tambah 3/5 kali data ke-9 dikurang data ke-8. Kira-kira begitu. Boleh ya? Nanti ulang-ulang lagi buku sama rekamannya. Biar selesai. Nah, ini yang terakhir. Ini tidak susah. Untuk mencari data kelompoknya tidak susah. Sama seperti yang saya bilang tadi. Bedanya hanya di sininya saja. Ini I per 10, ini I per 100. Kalau tadi kuartil I per 4. Kira-kira begitu. Langsung saja biar cepat, kita lihat contoh soalnya. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya. Ya. Hitunglah D8 dan P87 dari data di bawah. Oke, kalau begini berarti apa ini? Oh, ada ini. Oke. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya sama seperti apa tadi, sama seperti apa namanya? Kuartil. Pertama kita berarti perlu membuat satu kolom tambahan. Satu kolom tambahan. Untuk yang namanya frekuensi kumulatif. F. Yuk, bantu saya yuk, bercepat yuk. FK-nya berapa aja di sini? 4, lanjut.
Oke, lanjut. 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 Mantap. Bagus sekali. Mbak apa? Mbak Prarsini, Mbak Lisa. Oke. Kita akan mencari yang namanya D8. Jadi kita tulis dulu rumus DI ya, begitu kira-kira ya. Rumus DI sama dengan apa? Kan begitu. Kan sama sih, seperti yang saya bilang tadi sama saja kayak kuartil, cuma bedanya nanti di sini doang. I per 4, BB tambah P kali I per 10. Ya kan? I per 10 dikurang FK dibagi F kecil. Nah, yang paling penting di sini kita perlu dulu menentukan yang mana kira-kira kelas atau yang mana kira-kira kelas desil yang ke-8-nya itu. Jadi kita perlu yang namanya sele-sele atau kertas buram di sini. D8. Tadi kan D itu sama dengan, untuk menentukan letak ya, letak. DI kan sama dengan apa tadi? I per 10 dikali N tambah 1. Berarti kalau D8 sama dengan 8 dibagi 10 dikali N. 40 ditambah 1. Berapa ini, Mbak? Menurut saya berapa nih? Berapakah ini? Adakah yang bisa membantu saya? Tanya Dora. Saya tanya Dora, begitu ya. Berapa ini? Berapa, Mbak? Halo? Anybody home? Yes, mantap. 32,8. Ini kalau saya buat kayak gini artinya kali, Mbak ya. Biar jangan salah ya. Ini maksud saya kali ya. Nggak perlu ditulis sih, tapi bisa aja kok ditulis. 32,8. Berarti di mana kira-kira D8-nya letaknya? Di mana letak D8-nya? Kalau misalnya 32,8, di mana letak D8-nya? Di kelas interval yang mana? Di kelas nilai yang mana? 70 sampai 79. Mantap, Mbak Prarsini ini luar biasa. Mbak Prarsini luar biasa. Di sini ya. Sip. Nice. Oke. Saya lanjutkan ya. Berarti D8 sama dengan berapa BB-nya? Berapa BB-nya? BB-nya berapa? Mantap, luar biasa. Lanjut, bantu saya. P-nya berapa? Ayo Mbak Neng, jangan mau kalah. Mbak Lisa, Mbak Denis, jangan mau kalah. 40 dari mana? Oh, sorry. Saya salah ketik. 40 itu, bentar ya. 40 itu ya Mbak, 40 yang di sini itu
adalah jumlah daripada F. Banyaknya F. Kan 4, 5, 4 tambah 5, 9, tambah 4, 23, 33, 37, 40. 40. 40. Bisa kan, Mbak Neng? Oke. Bisa Mbak Neng ya? Sepuluh dikali I. 8 dibagi 10. FK-nya berapa? Oke. How? Wah, bisa. Lanjut, FK-nya berapa? Frekuensi kumulatif FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas D8. Berapa FK-nya? Sip, mantap. 23 dibagi F kecil. F kecilnya adalah 10. Oke ya? Berarti D8 sama dengan, bagus. 69,5 ditambah 8 dibagi 10 dikurang 23 berapa itu? 0,8 dikurang 23. Berapa itu? Coba. Coba dibantu kalkulator. Ini jawabannya negatif, malah negatif ya. Negatif 22,2. Berarti D8-nya sama dengan berapa? Sama dengan 47,3. Sepertinya tidak benar ini kalau begini. Ya. Ya, oke. Sebenarnya kalau lihat dari soal ini sebenarnya kalau begini tidak benar ini ya. Karena tidak mungkin 47,3 karena datanya di sini adalah 70,79. Kurang tepat ini. Tapi langkah-langkahnya sudah benar ya. I per 10 P, I8 per 10 kurang 23 dibagi 10 kali P. Ya, sudah benar langkah-langkahnya. 41, ya. Paling, ya ini ada masalah di soalnya doang. Tapi begitulah kira-kira langkahnya. Ya, kira-kira begitulah langkahnya untuk mencari yang namanya D8 ini. Nah, nanti untuk mencari PD87 tinggal mengganti ininya doang. Satu lagi, cari letaknya nanti. Ya, begitu. Cuman menggantinya doang. Cuman mengganti ininya doang. I per berapanya. Kalau I per 4 berarti kuartil, I per 10 berarti desit, I per 100 berarti persentil. Kira-kira begitu. Jadi kalau untuk seterusnya saya rasa mbak-mbaknya bisa cari sendiri. Ya. Oke. Habis sudah slide-nya. Ya, sudah habis. Sampai di situ. Gitu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Mbak-mbak yang masih tersisa. Ada pertanyaan sampai di situ? Kira-kira? Adakah pertanyaan sampai di situ? Nggak ada. Wow, luar biasa. Mantap. Banyak Pak pertanyaan saya.
Mbak Neng sih masuknya terlambat. Pasti banyak pertanyaan. Banyak Pak pertanyaan saya tapi nggak mau tanya. Hah? Weh semua. Kenapa Mbak Neng? Ada apa? Ada masalah? Kok nggak ada suaranya? Halo? Nanti waktunya keburu habis. Sudah habis Mbak malah waktunya. Kita udah mau bubar. Nggak keburu habis lagi, sudah habis malah. Slide-nya sudah habis untuk bahasan hari ini. Nanti Mbak Neng kalau mau tanya-tanya, private aja ya Mbak Neng ya. Pribadi aja. Udah saya kemarin itu bilang sama Mbak apa? Sama Mbak apa namanya? Mbak Titi, Mbak Gadis. Kalau misalnya mbak-mbaknya ya, mbak-mbaknya punya masalah, kadang saya kalau chat ya kan, kalau chat Facebook saya lama sekali balasnya, tunggu seminggu. Coba kalau misalnya mau ya, kalau memang betul-betul mau konsultasi atau bertanya secara langsung, bisa ditelepon. Saya bisa ditelepon ya kan? Saya bisa ditelepon, uh, baik pakai line. Ini itu saya, ini ID line, ya ID line saya. Atau misalnya pakai Skype juga boleh, ID Skype. Tapi kalau bisa janjian dulu, ya jangan langsung main telepon-telepon aja gitu loh. Janjian dulu, baru kita nanti apa? Coba diskusi. Itu Mbak. ID line sama ID Skype, ya. Biar nanti saya langsung jelaskan langsung gitu loh. Biar jangan susah-susah. Tapi harus jelas ya. Pak, pertanyaan saya ini nomor segini gimana Pak? Nah, kita kerjain sama-sama. Jangan nanti pertanyaannya, Pak, saya ada masalah dengan cowok saya, Pak, dengan cowok. Nah, itu udah pertanyaannya udah di luar pembahasan ya kan. Itu saya nggak bisa jawab gitu loh. Ya, begitu kira-kira ya Mbak ya. Iya, jangan jadinya curcol gitu loh. Kalau jadinya curcol saya bahaya saya ini. Saya nggak bagian konseling. Saya hanya mengajar matematika, nggak bagian konseling. Kira-kira begitu, oke ya? Nah, seperti biasa saya mau kasih oleh-oleh, ya kan? Saya mau kasih oleh-oleh. Apa-apa ya, Mbak ya? Kasih oleh-oleh untuk bahan-bahan latihan, ya kan? Untuk pakai latihan. Untuk latihan minggu ini, oleh-olehnya saya kasih dari soal latihan 15, soal nomor 8. Ya. Latihan 15, kok soal nomor 8? Soal nomor 5. sorry. Latihan 15, soal nomor, iya, sorry. Latihan 1.5, soal nomor 5. Ya. Tolong dikerjakan ya. Oke, itu halaman berapa? Saya lihat dulu. Halaman 43. Ya. Jadi, PR untuk minggu ini diambil dari halaman 43, latihan 15, soal nomor 5. Oke, mungkin itu aja buat minggu ini. Begini. Sebagai ini kita udah selesai kelas. Saya cuma mau mau tanya-tanya sedikit aja. Kebetulan kan begini. Kebetulan seperti yang saya bilang tadi di awal-awal kelas, saya mulai dari 2 hari ke depan, kira-kira hari Kamis, saya mau pergi ke suatu tempat. Jadi mungkin dan pulangnya itu 2 minggu setelahnya. Gitu. Jadi mungkin minggu depan, untuk minggu depan saya tidak bisa masuk. Begitu. Minggu depan saya tidak bisa masuk. Mbak Neng, buka bukunya Mbak Neng ya. Minggu depan kebetulan saya nggak bisa masuk. Jadi mungkin ya kan, mungkin saya akan cari pengganti ya kan, untuk menggantikan kelas kita, mungkin guru dari pelajaran lain untuk mengisi kelas kita.
Tapi kalau misalnya saya nggak ketemu penggantinya, ya kan? Kalau tidak ketemu saya penggantinya, bisa jadi saya kasih soal buat apa kita ya, soal ulangan harian. Begitu kira-kira judulnya. Soal ulangan harian yang dikerjakan selama seminggu atau selama sampai kita ketemu di kelas berikutnya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau misalnya minggu depan saya nggak dapat pengganti saya, nggak dapat guru lain yang mau menggantikan, saya kasih soal latihan, ya kan, soal untuk ulangan harian. Nanti itu dikumpul waktu sehari sebelum kita masuk kelas berikutnya. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya akan umumkan bagaimana akhirnya jadinya di grup kita. Seperti juga yang saya bilang pada awal pertemuan, kita tersisa cuma 4 kali pertemuan untuk belajar yang namanya peluang. Ya, semoga kita punya waktu yang cukup untuk mengejar bab 2 dan bisa dapat mengerti juga. Jadi tidak asal lewat-lewat aja tapi bisa mengerti. Kira-kira begitu. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan habis yang namanya statistika, kita akan masuk bab baru yang namanya peluang. Jadi buat mbak-mbak atau mas yang punya utang PR, silahkan hubungi saya biar jangan menumpuk tugasnya, kira-kira begitu. Sampai sekarang sudah sampai tugas kelima, ini tugas nomor 6. Mungkin ada yang masih kosong malah 1 sampai 6-nya, gawat itu. Bahaya itu nanti, banyak banget. Ya, kira-kira begitu. Pak, kenapa Pak dikasih PR terus? Satu sebagai latihan, satu sebagai nilai tambahan. Ya, sebagai nilai tambahan. Saya tidak terlalu keras untuk nilai, saya tidak terlalu keras. Tapi kalau mbak-mbaknya bisa rajin, mbak-mbaknya bisa mengerjakan, asal tidak penting benar atau salah, ya kan? Yang penting dikerjakan dulu, berarti ada kemauan. Maka nilainya pasti aman. Kira-kira begitu. Oke ya? Oke, mungkin sampai situ. Mungkin sampai di hari ini sampai situ aja, ya. Mungkin di hari sampai situ aja. Terima kasih buat mbak-mbak atau mas yang tadi sudah masuk atau yang sekarang masih tinggal di sini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk mbak sama masnya. Dan kalau misalnya saya ada salah-salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Semoga mbak dan masnya tetap sehat, tetap semangat bekerja, tetap semangat belajar, dan selalu diberkatin kemanapun atau apapun yang dikerjakan. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih buat malam ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Dan sampai jumpa lagi. Oke.